Ya, halo rekan-rekan semua, salam berjumpa lagi bersama saya. Nah, pada video saya kali ini saya akan menunjukkan poin-poin perubahan apa saja yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang baru saja mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ya, atau yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law. Nah, rekan-rekan, kembali saya menginformasikan bahwa sebenarnya di dalam Omnibus Law ini dibagi ke dalam beberapa klaster, ya. Khususnya untuk perpajakan sendiri itu ada di klaster kemudahan berusaha di bagian perpajakan. Nah, di sana di bagian perpajakan itu sedikitnya ada 3 undang-undang perpajakan yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, yaitu ada Undang-Undang PPH yang diubah melalui pasal 111 dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian PPN ya, Undang-Undang PPN di pasal 112 dan Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 113 ya. Nah, rekan-rekan semua, di video saya kali ini saya hanya khusus menunjukkan poin-poin perubahan untuk Undang-Undang PPN saja. Ya, kalau di video sebelumnya saya sudah buat untuk undang-undang yang PPH. Jadi kalau rekan-rekan bertanya untuk undang-undang PPH yang mana, itu ada di video saya sebelumnya ya. Untuk video saya kali ini saya hanya khusus untuk menunjukkan poin-poin perubahan dari undang-undang PPN saja. Sedangkan untuk undang-undang yang selanjutnya yaitu undang-undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan saya buat pada video terpisah ya, agar tidak terlalu panjang ya, jadi rekan-rekan semua enak melihatnya. Kemudian seperti biasa, sebelum saya mulai, saya akan disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini hanya menunjukkan poin-poin perubahan saja dan tidak akan memberikan ulasan ataupun opini apapun ya. Adapun mungkin saya hanya akan memberikan sedikit penafsiran-penafsiran saja yang sifatnya pribadi dan tentu tidak bisa dijadikan pegangan apabila terjadi dispute. Untuk rekan-rekan sendiri, silahkan apabila memiliki penafsiran yang berbeda ya, dan kita bisa berdiskusi bersama agar bisa menuju pada pemahaman yang sama. Oke, rekan-rekan, itu mungkin pembukaan dari saya. Nah, sekali lagi rekan-rekan, nih di hadapan rekan-rekan semua ada undang-undang tentang Cipta Kerja ya. Nah, kita lihat dulu di mana sih undang-undang PPN itu diubah. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 112 ya. Kita lihat dulu di pasal 112-nya seperti apa. Nah, ini di pasal 112 di sini dinyatakan atau diatur sebagai berikut. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah ya, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ya tentang PPN. Ini saya langsung ke sini aja. Diubah sebagai berikut. Nah, artinya Undang-Undang PPN ya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini di pasal 112 dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, rekan-rekan semua, di sini kalau saya lihat ya, mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Nanti rekan-rekan mungkin bisa mencermatinya kembali, barangkali saya ada yang kelewat ya. Nah, di sini kalau saya lihat ada 4 pasal yang berubah. Kalau kemarin di video sebelumnya di Undang-Undang PPH ada 3 pasal yang berubah. Di sini ada 4 pasal yang terkena perubahan, ya, yaitu pasal 1A. Di sini pasal 1A. Kemudian kita lihat dulu ya, overview dulu. Kemudian pasal 4A, ini yang kedua, perubahan yang poin perubahan yang kedua. Kemudian poin perubahan yang ketiga ada di pasal 9. Ya, tadi 1A, 4A, pasal 9, dan terakhir di pasal 13 kalau nggak salah. Kita lihat ya. Nah, ini ayat-ayatnya. Nah, nih terakhir ketentuan pasal 13 yang diubah. Nah, kita lihat kembali apakah masih ada yang berubah. Nah, udah habis ya. Di sini udah masuk ke pasal 113. Pasal 113 ini nanti mengubah mengenai KUP. Nah, ini nanti kita akan lihat di video selanjutnya. Oke, nah seperti biasa rekan-rekan, agar lebih mempermudah kita melihat ya perubahannya ada di mana aja sih ya. Seperti biasa, saya akan
tampilkan kepada rekan-rekan sandingannya antara Undang-Undang PPN yang sebelumnya, itu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang mengubah Undang-Undang PPN. Nah, ini sandingannya seperti ini. Nah, seperti ini rekan-rekan sandingannya. Nah, rekan-rekan, di sini saya sudah membuat sebuah sandingan di sini untuk Undang-Undang PPN yang sebelumnya, itu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya rekan-rekan, di mana sih pokok-pokok perubahannya. Nah, rekan-rekan, di sini kan saya sudah membuat sandingan ya, di mana untuk poin-poin yang berubah di sini saya sudah highlight berwarna kuning ya, supaya lebih memudahkan kita melihat yang mana aja sih yang mengalami perubahan. Oke. Nah, kita mulai saja dari pasal yang pertama yang mengalami perubahan, yaitu pasal 1A. Nah, di pasal 1A ini yang mengalami perubahan ada di ayat 1 dan di ayat 2. Nah, kita lihat dulu di ayat 1. Di Undang-Undang PPN sebelumnya atau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, di ayat pasal 1A ayat 1 ini mengatur sebagai berikut. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah. Nah, di sini mengatur yang termasuk pengertian barang kena pajak adalah sebagai berikut. Nah, ini dari A, B, C sampai dengan huruf H, ini termasuk kategori pengertian penyerahan barang kena pajak. Nah, khusus di poin G ini yang saya highlight kuning, di Undang-Undang PPN sebelumnya atau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, di sini mengatur penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Artinya apa? Ini penafsiran pribadi saya ya, sekali lagi sejalan dengan disclaimer yang pernah saya buat di awal video ini, bahwa ini adalah penafsiran pribadi, atau barangkali rekan-rekan memiliki penafsiran yang lain, silahkan. Nah, ini untuk pasal 1A ini ayat 1 huruf G di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, di sini diatur bahwa penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi ini termasuk ke dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang berubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini, di sini di ayat 1 ya, pasal 1 ayat 1, di sini untuk huruf A, B, C, D, E dan F ini sama ya, tidak mengalami perubahan. Tapi di huruf G di sini ditulis dihapus ya, dihapus. Ya. Nah, penafsiran saya rekan-rekan ya, penafsiran saya bahwa berarti penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini sudah tidak masuk ke dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Ya, rekan-rekan, karena di sini dihapus ya. Dengan demikian, penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi tidak lagi masuk ke dalam pengertian penyerahan barang kena pajak ya. Nah, sedangkan untuk huruf-huruf yang lain ini masih sama sehingga tidak mengalami perubahan. Oke, rekan-rekan, itu untuk perubahan di pasal 1A ayat 1. Kemudian kita lanjut lagi di ayat 2. Nah, kita lihat dulu sebelumnya di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Di sini mengatur yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah. Nah, kalau tadi di ayat 1 diatur yang termasuk dalam pengertian, kalau di sini yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah sebagai berikut. Di sini ada A, B, C, D dan E. Nah, sekali lagi ini yang saya highlight ini adalah yang mengalami perubahan ya. Jadi kita fokus ke highlight kuning aja. Kita lihat yang D. Sebelumnya di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur demikian nih. Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan pihak yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Ya, jadi dua-duanya PKP. Dalam hal terjadi pengalihan BKP ini dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan, asalkan syaratnya terpenuhi, yaitu dua-duanya merupakan PKP, baik yang melakukan pengalihan maupun menerima,
maka maka tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Ya, di sini apa yang berubah? Di sini sama ya, di ayat 2-nya, yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah, kita langsung ke D, pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Nah, sampai sini rekan-rekan ini sama nih, sampai di sini ya. Sampai di sini sama, hanya saja di sini ada penambahan nih. Serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Ya, jadi rekan-rekan di sini bisa lihat perbedaannya. Ya, di sini ada penambahan kalimat serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Ya, jadi kalau terjadi pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, tentu syaratnya harus terpenuhi nih, dua-duanya merupakan PKP, maka penafsiran saya di sini dia tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Oke, rekan-rekan. Nah, ini kita bisa lihat pokok perubahannya. Sedangkan untuk huruf A, B, C, dan E di sini tidak terjadi perubahan. Ya. Nah, itu perubahan di pasal pertama, rekan-rekan, di pasal 1A. Ya, jadi di pasal 1A ini terjadi di ayat 1 huruf G terjadi perubahan, dan di ayat 2 huruf D. Nah, selanjutnya rekan-rekan, pasal yang berubah selanjutnya yang kedua yaitu pasal 4A. Nah, kita lihat di pasal 4A apa yang berubah. Nah, di sini di ayat 2 ya. Kita lihat dulu di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 atau Undang-Undang PPN. Di sini diatur jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Oke. Nah, itu untuk yang diatur di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Sama di pasal 4A ayat 2, di sini jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Nah, sampai sini sama ya rekan-rekan. Namun di sini ditambahkan kembali tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Nah, rekan-rekan, di sini ada penambahan satu kalimat. Di sini kalau menurut penafsiran pribadi saya, berarti hasil pertambangan batu bara ya di sini tidak lagi masuk ke dalam jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Ya, rekan-rekan. Jadi hasil pertambangan batu bara tidak termasuk ke dalam jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Ya, rekan-rekan. Nah, itu menurut penafsiran pribadi saya kalau melihat dari sandingan kedua undang-undang ini. Ya, rekan-rekan. Nah, selanjutnya pokok perubahan selanjutnya di sini ayat 1 tidak berubah, ayat 2 tadi di huruf A ada berubah, ayat 3 tidak berubah sama. Nah, berarti untuk pasal 4A ini hanya berubah di ayat 2 saja. Ya, rekan-rekan, di ayat 2 khususnya di huruf A. Nah, selanjutnya perubahan untuk pasal yang ketiga yaitu di pasal 9. Ya, pasal 9 rekan-rekan. Di sini kita lihat dulu di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, pasal 9 ayat 2A. Ya, di sini yang saya highlight kuning. Untuk yang ayat 1 dan ayat 2 ini tidak mengalami perubahan. Nah, di ayat 2A di sini diatur di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Ya, rekan-rekan mungkin udah familiar dengan ketentuan ini. Nah, sekarang kita lihat apa sih perubahannya? Ya. Di sini kita lihat bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan barang kena pajak
dan atau jasa kena pajak, dan atau ekspor barang kena pajak, dan atau jasa kena pajak, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Nah, rekan-rekan, di sini kita bisa lihat perubahannya ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 di sini diatur bagi pengusaha kena pajak atau PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan, maka pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Artinya apa? Kalau di sini penafsiran saya, pajak masukan ataupun impor hanya pajak masukan yang berasal dari ataupun impor berasal dari barang modal yang dapat dikreditkan. Ya, jadi artinya di sini hanya pajak masukan atau impor yang berasal dari barang modal saja yang dapat dikreditkan. Ya, sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, kalau kita lihat tadi baris per baris, ya di sini berarti bukan hanya barang modal, ya karena di sini tidak lagi barang modal, tapi di sini dikatakan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak, impor barang kena pajak, termasuk jasa ya, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, itu semua dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Ya, rekan-rekan. Jadi penafsiran saya di sini berarti lebih diperluas nih. Kalau sebelumnya hanya pajak masukan yang berasal dari barang modal yang dapat dikreditkan bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi. Kalau di sini bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan, ya, itu berarti pajak masukannya tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Oke, rekan-rekan, nanti kita lihat lagi poin-poin apa saja yang berubah yang terkait dengan pasal 9 ayat 2A ini. Nah, selanjutnya ini ayat 2B tidak berubah, ayat 3, ayat 4, 4A, 4B sama 4B ada berubah. Nah, ini rekan-rekan kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini di pasal 9 ayat 4B ya, pasal 9 ayat 4B. Di sini ada perubahan sebagai berikut. Untuk Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 ayat 4B diatur demikian nih. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 4A. Nah, kita lihat dulu ayat 4 dan ayat 4A mengatur apa sih? Di ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, rekan-rekan, kalau kita lihat di sini, berarti di pasal 9 ayat 4 mengatur mengenai kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak masukan, ya, kelebihan PPN yang dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Kalau di ayat 4A, nah di sini dikatakan atas kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ya. Kalau tadi di ayat 4 kelebihan pajak masukannya dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, di sini di ayat 4A dapat diajukan permohonan pengembalian atau restitusi pada akhir tahun buku. Ya, artinya di ayat 4A ini bisa direstitusi pada akhir tahun buku. Nah, masuk ke ayat 4B, dikecualikan sebagaimana dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 4A, atas kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian, ya, berarti dapat direstitusi pada setiap masa pajak. Nah, berarti boleh direstitusi, tidak perlu harus nunggu sampai akhir tahun buku, namun boleh pada setiap masa pajak hanya pihak-pihak ini saja yang boleh melakukan permohonan restitusi pada setiap masa pajak. Nah, di sini ada huruf A, huruf B. Nah, ini pihak-pihaknya yang boleh. Kita lihat di huruf F, ya.
yaitu pengusaha kena pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A. Ya, pada ayat 2A. Nah, rekan-rekan, kita lihat di ayat 2A ini tadi mengenai pengusaha atau PKP yang belum berproduksi namun boleh mengkreditkan pajak masukan yang berasal dari barang modal, di mana setelah diubah tidak hanya barang modal, ya rekan-rekan. Nah, di sini di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 di ayat 4B, di sini diatur bahwa pengusaha kena pajak yang belum berproduksi tadi itu boleh melakukan restitusi, permohonan restitusi atas kelebihan pajak masukan pada setiap masa pajak. Nah, sekarang kita lihat apa sih perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja di ayat 4B. Di sini khususnya yang di huruf F ini dihapus rekan-rekan. Ya, dihapus rekan-rekan. Nah, penafsiran saya berarti pengusaha kena pajak yang sebelumnya diatur di ayat 2A ini, yang sebelumnya boleh melakukan permohonan restitusi pada setiap masa pajak, di sini dihapus. Ya, berarti tidak lagi masuk ke dalam kategori pihak yang boleh mengajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak. Ya, rekan-rekan ya. Itu kembali lagi ini adalah penafsiran pribadi saya. Silakan kalau rekan-rekan punya penafsiran berbeda, monggo saja ya. Mungkin bisa berdiskusi supaya kita bisa menuju pada kesepahaman yang sama. Oke, selanjutnya kita lihat di ayat 4C ini tidak ada perubahan, ayat 4D juga tidak ada perubahan, ayat 4E tidak ada perubahan, 4F, ayat 5, ayat 6. Nah, di ayat 6A di sini ada perubahan. Oke, rekan-rekan. Kita lihat di ayat 6A. Pajak masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A. Nah, ini masih menyambung dengan ayat 2A yang tadi, ya. Yang ini kita lihat dulu yang di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 ya, rekan-rekan ya. Supaya kita bisa tahu bedanya. Nah, menyambung yang tadi, pajak masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh pengusaha kena pajak dalam hal pengusaha kena pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pajak masukan dimulai. Nah, rekan-rekan, di sini ada pengaturan demikian di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Artinya pajak masukan yang telah dikreditkan atau telah direstitusi oleh PKP yang ada di ayat 2A tadi, andai kata selama 3 tahun mengalami keadaan gagal produksi, maka pajak masukan tersebut wajib dibayar kembali oleh pengusaha kena pajak. Ya, rekan-rekan, itu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Nah, sekarang kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri seperti apa. Nah, di sini diatur di ayat 6A, apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, ya. Jadi saya ulang, apabila sampai dengan jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, pengusaha kena pajak belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang jasa kena pajak dan atau jasa kena pajak terkait dengan pajak masukan tersebut, pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Ya, rekan-rekan, kalau di sini mengaturnya lebih spesifik ya, memang ada perbedaan ya rekan-rekan. Kalau di sini tadi menurut penafsiran saya karena boleh direstitusi, maka yang telah direstitusi pun atau yang telah dikreditkan wajib dibayar kembali. Nah, kalau di sini ya dalam jangka waktu 3 tahun belum melakukan penyerahan juga, maka pajak masukan yang telah dikreditkan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan ya rekan-rekan. Oke. Nah, selanjutnya pokok perubahan selanjutnya yaitu ada di ayat 6B ya.
Di ayat 6B di sini di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur demikian. Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 6A diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, ya. Nah, di sini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di ayat 6B ini dihapus, ya rekan-rekan. Ini dihapus. Nah, selanjutnya disisipkan juga ayat 6C, 6D, 6E, F, dan 6G yang sebelumnya di Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 ini enggak ada, ya rekan-rekan ya. Nah, di sini disisipkan ada penambahan ayat ya di pasal 9. Nah, kita lihat di ayat 6C, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6A nih. Ini kan ada jangka waktu 3 tahun ya. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun ya belum melakukan penyerahan. Nah, di sini di ayat 6C, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6A bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 tahun ya. Nah, penafsiran saya rekan-rekan, kalau tadi di ayat 6A dikatakan apabila dalam jangka waktu 3 tahun belum melakukan penyerahan, di ayat 6C ini bilang jangka waktu 3 tahun tersebut bisa juga lebih panjang ya. Dapat ditetapkan lebih dari 3 tahun, namun hanya bagi sektor usaha tertentu ya rekan-rekan. Tentunya nanti ini akan diatur untuk dalam peraturan lebih lanjut lagi ya, peraturan turunannya. Oke, saya lanjut lagi di ayat 6D. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6A berlaku juga bagi pengusaha kena pajak yang melakukan pembubaran atau pengakhiran usaha, melakukan pencabutan pengusaha kena pajak, atau dilakukan pencabutan pengusaha kena pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan ya rekan-rekan. Jadi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 6A ini berlaku juga nih bagi PKP yang melakukan pembubaran, pencabutan atau pencabutan PKP ya, atau dilakukan pencabutan PKP secara jabatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan ya rekan-rekan. Jadi di sini artinya pajak masukan telah dikreditkan menjadi tidak dapat dikreditkan. Oke rekan-rekan, selanjutnya di ayat 6E 6E di sini ada tambahan lagi. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 6A ya, masih seputar ayat 6A tadi. A. Wajib dibayar kembali ke kas negara oleh pengusaha kena pajak dalam hal pengusaha kena pajak 1. Telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak, artinya telah direstitusi atas pajak masukan yang dimaksud ya rekan-rekan. Jadi di sini PKP wajib membayar kembali kalau sudah menerima restitusinya. Dan atau nomor 2, telah mengkreditkan pajak masukan dimaksud dengan pajak keluaran yang terutang dalam suatu masa pajak ya. Dan atau telah mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran ya rekan-rekan, berarti kita sudah melakukan pengkreditan. Nah, itu wajib dibayar kembali ke kas negara. Nah, kemudian kalau yang B, tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian ya, nggak boleh dikompensasi dan nggak boleh direstitusi setelah jangka waktu 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 6A berakhir, atau pada saat pembubaran atau pengakhiran usaha, atau pencabutan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6D oleh pengusaha kena pajak dalam hal pengusaha kena pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud ya rekan-rekan. Jadi kalau di huruf A ini wajib dibayar kembali, di huruf B tidak dapat dikompensasi dan tidak dapat direstitusi
ya untuk kondisi 6A ya, dalam hal terjadi pembubaran, pencabutan PKP dan seterusnya. Oke, rekan-rekan, selanjutnya disisipkan juga ayat 6F. Nah, di sini kita lihat ayat 6F ini apa? Pembayaran kembali pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 6E huruf A dilakukan paling lambat. Nah, ini kita lihat nih ya. 6E huruf A nih yang ini nih tadi. Wajib dibayar kembali ke kas negara oleh pengusaha kena pajak ya. Nah, ini dilakukan paling lambat A akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 6A ya rekan-rekan. Jadi akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 tahun. Nah, ini rekan-rekan harus perhatikan supaya nggak kelewat ya. B, akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 6C ya, dimana tadi ayat 6C kita lihat yang diperpanjang ya, untuk sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 tahun. Kemudian yang C, akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran atau pengakhiran usaha atau pencabutan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6D ya, rekan-rekan yang tadi 6D. Oke, kemudian ayat 6G, dalam hal pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6F nih. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban sesuai jangka waktu yang di 6F ini tadi ya, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar ya rekan-rekan atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 6E huruf A oleh pengusaha kena pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan perubahannya ya rekan-rekan. Ini penafsiran saya, hati-hati di ayat 6G ini. Kalau kita terlambat melakukan pembayaran dari ayat 6F ini, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB ya, di mana nanti akan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan pasal 13 ayat 2A Undang-Undang KUP ya rekan-rekan. Nah, ini perubahan-perubahan yang ada di pasal 9 ayat 6G. Nah, kemudian kita lanjut lagi di ayat 7 tidak ada perubahan, 7A tidak ada, 7B tidak ada. Nah, di ayat 8 di sini ada lagi perubahan ya. Pengkreditan pajak masukan kita lihat dulu di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ya, ayat 8. Pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya, ayat 2 yang tadi tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk A. perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya rekan-rekan. Jadi kita lihat dulu nih pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, kita lihat dulu ayat 2 tadi ngomongnya apa ya. Nih ayat 2 ya, nih pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Artinya kita boleh mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Nah, kalau kita kembali ke ayat 8 ya, di sini pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk A. perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya rekan-rekan. Jadi kalau penafsiran saya nih di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP itu tidak bisa dikreditkan ya. Sedangkan untuk perubahannya kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja, untuk pasal 9 ayat 8 huruf A ini dihapus rekan-rekan ya, dihapus ya. Kalau lihat begini penafsiran saya berarti yang sebelumnya pajak masukan yang diperoleh oleh pengusaha sebelum dikukuhkan sebagai PKP
tidak bisa dikreditkan. Nah, di sini dihapus, berarti tidak masuk dalam kategori yang tidak dapat diberlakukan, ya rekan-rekan. Nah, kemudian selanjutnya di huruf D, di huruf D ini juga yang tidak dapat dikreditkan, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, yaitu D, pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini sama, mirip ya rekan-rekan dengan huruf A tadi. Tapi kalau ini untuk BKP atau JKP, kalau ini adalah BKP tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, sama kondisinya sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, ya. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini dihapus rekan-rekan. Artinya apa? Pajak masukan ini, ya, yang diterima oleh pengusaha sebelum dikukuhkan ini tidak masuk dalam kategori ini, ya, tidak dapat diberlakukan. Artinya apa? Kalau saya lihat menurut penafsiran saya ini boleh dikreditkan, ya rekan-rekan, walaupun nanti mungkin ada ketentuan lebih lanjut yang boleh dikreditkannya berapa banyak, ya, apakah boleh semua, boleh full, atau seperti apa, ya rekan-rekan. Tapi untuk di pasal 9 ayat 8 ini diatur demikian. Kemudian selanjutnya di huruf H, nah di sini perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, ya. Artinya pajak masukan yang ditagih melalui SKP itu kalau di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini dihapus, ya, artinya keluar dari ketentuan ini, ya. Kalau ketentuan sebelumnya adalah tidak dapat dikreditkan, nah di sini dihapus, ya. Rekan-rekan silahkan menafsirkan sendiri itu kira-kira artinya apa, gitu ya. Kemudian huruf I, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Nah, ini mirip-mirip seperti huruf A nih rekan-rekan. Ya, ini juga rekan-rekan pasti udah familiar dengan ini. Ya, artinya kalau ada pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN dan ditemukan pada waktu pemeriksaan, ini sama di undang-undang sebelumnya, di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, di sini dihapus rekan-rekan. Di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini dihapus. Nah, berarti apa tuh rekan-rekan? Silakan ditafsirkan sendiri. Kemudian yang J, nah ini sama, masih terkait dengan 2A, perolehan barang kena pajak selain barang modal, ya. Ini yang selain barang modal. Kalau tadi kan di huruf 2A boleh dikreditkan namun terbatas pada barang modal. Sehingga di huruf J ini diatur perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A. Nah, itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, ya, selain barang modal. Nah, di sini di huruf J dihapus, ya. Rekan-rekan silahkan menafsirkan sendiri. Jadi untuk huruf A, huruf D, huruf H, huruf I, dan huruf J ini semua ketentuannya dihapus, ya. Artinya boleh dikreditkan, ya, kalau menurut penafsiran saya. Namun kalau rekan-rekan punya penafsiran yang lain silahkan, ya, karena di sini dihapus. Oke rekan-rekan, saya lanjutkan di ayat 9. Nah, ayat 9 ini juga mengalami beberapa perubahan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, kita lihat dulu ya, di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan, ya. Nah, ini rekan-rekan mungkin rekan-rekan familiarnya sebagai pengkreditan masa pajak tak sama, ya. Nah, di sini diatur paling lama 3 bulan nih, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Nah, kita lihat perubahannya di pasal 9.
maaf, di ayat 9, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan dikapitalisasi dalam harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Ya, rekan-rekan, jadi kalau penafsiran saya di sini jauh lebih diperjelas, ya, jauh lebih diperjelas mengenai pengkreditan pajak masukan yang di masa tak sama, ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga disisipkan ayat 9A, 9B dan 9C, ya. Kita lihat dulu di ayat 9A. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Nah, rekan-rekan, ini kalau baca seperti ini, ya, penafsiran pribadi saya, ya, nanti silakan rekan-rekan kalau punya penafsiran yang berbeda. Di sini ada penambahan, ya, rekan-rekan, penambahan di mana pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP ini dapat dikreditkan dengan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Nah, tentu rekan-rekan nanti pasti saya yakin nih ada aturan lebih lanjutnya yang mengatur secara spesifik, ya. Namun di sini di undang-undang yang baru ini, di Undang-Undang Cipta Kerja, di sini di pasal 9A ini sudah diatur demikian, ya. Kemudian di ayat 9B, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Nah, rekan-rekan, ini kembali mempertegas tadi, ya, yang dihapus tadi nih. Ini kan dihapus. Nah, ini penafsiran pribadi saya, artinya pajak masukan, ya, yang tidak dilaporkan di dalam SPT masa PPN namun baru diketemukan di pemeriksaan itu tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini, ya, rekan-rekan. Nah, silakan kalau rekan-rekan punya penafsiran berbeda untuk ayat 9B ini. Kemudian ayat 9C, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, ya, dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak sebesar jumlah pokok pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Nah, rekan-rekan, ini juga kembali mempertegas tadi yang dihapus ini, ya, yang ditagih. Jadi kalau di sini penafsiran saya, pajak masukan, ya, yang ditagih melalui SKP atau surat ketetapan pajak itu dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam SKP tersebut dengan ketentuan SKP pajak tersebut telah dilakukan pelunasan, ya, artinya pokoknya boleh dikreditkan sepanjang telah dilakukan pelunasan PKP-nya dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan, ya, rekan-rekan. Di sini ada kata penghubungnya dan, artinya dua-duanya harus
atau kesemuanya harus dipenuhi dan tidak dilakukan upaya hukum. Ya, nah rekan-rekan silakan menafsirkan sendiri kira-kira di ayat 9C ini seperti apa ya. Oke, saya lanjut lagi masih di pasal 9. Nah, di sini ada yang berubah lagi di Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 di pasal 9 ayat 13 ini diatur demikian. Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4A, ayat 4B dan ayat 4C diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk yang Undang-Undang Cipta Kerja di ayat 13 ini mengatur demikian. Ketentuan lebih lanjut mengenai A. Kriteria belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2A ya yang tadi. Kemudian penghitungan dan yang B, penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4A, ayat 4B dan ayat 4C. Kemudian yang C, penentuan sektor usaha tertentu ya sebagaimana dimaksud pada ayat 6C. Kemudian yang D, tata cara pembayaran kembali pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 6E huruf A, dan E, tata cara pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 9A, ayat 9B dan ayat 9C diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ya rekan-rekan. Jadi di sini nanti untuk hal-hal ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke rekan-rekan, ya ini perubahan di ayat 13. Kemudian kita lihat di ayat 14 tidak ada perubahan. Nah artinya untuk saya refresh kembali untuk pasal 9 di sini yang berubah tadi ada beberapa yang cukup banyak. Mulai dari ayat 2A ya, ayat 2A tadi berubah. Kemudian ayat 4B huruf F berubah. Kemudian ayat 6A, 6B disisipkan lagi 6C, 6D, 6E, 6F, 6G. Kemudian di ayat 8 huruf A, huruf D, huruf H, I, J juga berubah. Kemudian ayat 9 disisipkan 9A, 9B, 9C. Kemudian ayat 13 ini berubah. Oke rekan-rekan. Nah terus pasal terakhir yang berubah ya yaitu pasal 13. Nah di pasal 13 nih kita lihat ayat mana saja yang berubah nih. Ayat 1 tidak berubah, 1A sama, 2A, 2 sama, 2A, 3, 4 sama. Nah di ayat 5-nya nih sini ada perubahan ya rekan-rekan. Kita lihat dulu di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 dalam faktur pajak ya di sini diatur dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat A. Nah kita langsung ke B aja ya karena ini sudah di highlight kuning. Di sini berarti dalam faktur pajak ini harus mencantumkan demikian nih rekan-rekan. Kita lihat yang B, nama, alamat dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Nah, penafsiran saya rekan-rekan di Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 ini identitas dari pembeli atau penerima jasa kena pajak ya di sini harus dicantumkan nama, alamat dan NPWP dari pembeli BKP atau penerima JKP. Nah, kita lihat perubahannya di Undang-Undang Cipta Kerja. Identitas pembeli BKP atau JKP yang meliputi. Nah, di sini perubahannya rekan-rekan. 1. Nama, alamat dan NPWP atau nomor induk kependudukan atau NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Nah, rekan-rekan kalau kita lihat di sini penafsiran saya adalah di sini kalau di Undang-Undang Nomor 42 yang sebelumnya identitas pembeli atau penerima JKP adalah nama, alamat dan NPWP. Sedangkan di sini identitasnya meliputi nama, alamat dan NPWP atau NIK ya rekan-rekan. Artinya NPWP ini dalam hal tidak ada harus diganti ya atau bisa diganti dengan nomor NIK. Ya ini penafsiran saya.
atau nomor paspor, ya rekan-rekan. Jadi ini harus ada nih nama, alamat, NPWP atau NIK atau nomor paspor, ya. Atau nomor 2-nya, nama dan alamat dalam hal pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan, ya rekan-rekan. Jadi kalau pembeli atau penerima jasanya merupakan subjek pajak luar negeri atau bukan merupakan subjek, maka cukup nama dan alamat saja kalau penafsiran saya di sini. Sedangkan tadi yang nomor 1 penafsiran saya untuk pembeli BKP atau JKP itu meliputi nama, alamat, dan NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Ya, rekan-rekan bisa lihat di sini perbedaannya, ya. Jadi dengan demikian penafsiran saya di sini, identitas pembeli BKP atau JKP ini harus dilengkapi rekan-rekan semua, ya. Kalau NPWP nggak ada, ini harus kita dapatkan NIK-nya atau nomor paspornya bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Oke rekan-rekan, selanjutnya kita lihat lagi yang berubah. Nah, di antara pasal 5 ini dan pasal 6 disisipkan di antara ayat 5, ya. Di antara ayat 5 dengan ayat 6 ini disisipkan ayat 5A. Ya, nah ayat 5A ini kita lihat dulu apa isinya. Pengusaha kena pajak pedagang eceran, ya berarti PKP pedagang eceran, dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Ya, rekan-rekan. Jadi di sini sekali lagi saya ulang, tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Jadi identitas pembeli tidak perlu dicantumkan, ini boleh gitu ya, dapat, dan tanda tangan penjual sama. Dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, ya rekan-rekan. Ini harus kita perhatikan, kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Ya, rekan-rekan, ini penafsiran pribadi saya seperti itu, membaca dari ayat 5A ini, dan tentu nanti kita tunggu aja ketentuan lebih lanjutnya melalui peraturan Menteri Keuangan. Oke, habis ya rekan-rekan. Nah, habis berarti perubahannya itu semua, ya. Saya refresh ulang tadi di ayat pasal 1A, di pasal 1A ini yang berubah, yang saya highlight kuning. Kemudian di pasal 4A, ya. Kemudian di pasal 9 dan terakhir di pasal 13, ya. Terakhir ini di pasal 13, ya. Jadi ada 4 pasal yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Oke rekan-rekan semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.